Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Nah, kali ini kita udah kedatangan tamu spesial kita yang akan hadir sekitar 20 menit ke depan. Dan kita tuh hari ini akan bahas tentang yang pastinya Mans semua butuhin, terutama nih buat Mans yang mau pergi ke luar negeri, entah itu mau kuliah, entah itu mau kerja. Nah, tapi kali ini kita spesifik lebih ke teman-teman yang mau pergi ke luar negeri untuk kerja. Nah, kali ini teman kita ini kebetulan sudah punya pengalaman banyak banget di Hong Kong. Gitu ya Mbak Neni ya? Kira-kira udah berapa lama Mbak Neni di Hong Kong? Oke. Ya, kenapa? Udah berapa lama di Hong Kong? Alhamdulillah udah 8 tahun saya ke Hong Kong tuh tahun 2014 sampai sekarang 2022. Tuh, 4 tahun tuh Mas. Jadi sebelum 8. Saya kurang ngeh. Saya di sini hujan, Mbak. Jadi aduh. Bisingnya itu lebih gede daripada suaranya Mbak Neni. Jadi Mas, biar kita lebih enak lagi, berarti kan kita harus kenal lebih dalam lagi siapa sih yang bakal jadi narasumber kita malam ini. Oke Mbak Neni, monggo perkenalkan sedikit aja ringkas tentang Mbak Neni. Mbak Neni siapa? Mbak Neni di mana? Tadi kita udah tahu sekitar 8 tahun ya Mbak Neni ya di Hong Kong. Itu Mbak Neni ngapain aja di Hong Kong? Terus preparationnya gimana? Tujuannya apa? Motivasinya apa? Aduh banyak ya Mbak ya. Satu-satu dulu. Pertama, perkenalan dulu Mbak. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Suryani. Saya PMI Hong Kong, asal Majalengka, Jawa Barat. Selain itu saya juga kuliah di Universitas Terbuka Hong Kong. Sekarang lagi semester 6 di jurusan Ilmu Komunikasi. Wow, semester 6. Jadi Mbak Neni ini aku konfirmasi ya Mbak. Pertamanya ke Hong Kong itu dalam tujuan untuk kerja, bener ya Mbak ya? Kerja ya? Iya. Sebagai PMI itu apa ya Mbak? Mungkin saya yakin nih Mans itu ada yang tahu PMI, ada yang nggak tahu PMI. Apa itu PMI Mbak? PMI itu pekerja migran Indonesia. Ya, kita kerja di Hong Kong ya, pekerjaan rumah tangga gitu. Domestic helper. Okay. PMI berarti nggak cuma rumah tangga ya Mbak, sektornya banyak ya. Oke, tapi yang buat Mbak Neni ini sektornya rumah tangga ya. Oke. Nah, iya, jaga anak, ada jaga kakek juga. Orang tua, jompo. Oke. Nah Mbak Neni, selain dari itu tadi, Mbak Neni ini tahun berapa tadi? Punten 2014 ke Hong Kong. 2014 ke Hong Kong. Nah, kenapa sih awal mula Mbak Neni ke Hong Kong itu kenapa? Apakah dapat wangsit? Ya kan mimpi nih tiba-tiba, aku mau ke Hong Kong. Atau tiba-tiba pas ngeliat TV itu kan ada artis Hong Kong lewat ya kan, oh ganteng banget, kayaknya jodoh saya deh, saya mau kejar gitu kan. Kenapa nih Mbak? Apa motivasinya Mbak? Alasan saya sih ingin merubah nasib ya, cari uang pertama, buat pengen kerja, buat masa depan yang jauh lebih baik, buat anak, buat keluarga, membahagiakan kedua orang tua. Itulah tujuan saya ke Hong Kong. Oke, Mbak Neni berarti waktu pergi kemarin, punten kalau boleh tahu, Mbak Neni statusnya single atau sudah menikah waktu sebelum ke Hong Kong? Alhamdulillah udah bercerai sama suami, jadi saya yang mencari nafkah buat anak ya, itu dorongan saya yang memotivasi saya bisa kerja ke luar negeri, menjadi kuat demi anak, demi masa depan. Keren banget, keren. Jadi Mbak Neni ini motivasinya adalah untuk mengubah nasib ya Mbak ya. Iya. Kenapa memilih Hong Kong? Kan kalau PMI itu, atau mungkin aku yang kurang informasi ya atau gimana, tiba-tiba Mbak Neni kepikiran Hong Kong, kenapa? Apa karena Hong Kong lah yang dulu disarankan dari
tempat Mbak mau melamar di Indonesia itu kan ada biro pasti ya Mbak ya, melamar langsung ke Hong Kong atau misalnya oh kamu lebih baik ke Hong Kong, kamu ada Arab juga ya kan, ada Malaysia juga tetangga kita kan, ada Singapura ya kan yang deket-deket. Kenapa memilih Hong Kong? Iya benar. Saya tertarik ke Hong Kong. Hong Kong itu saya lihat ya negaranya bersih, peraturannya juga the best lah dibandingkan ke Saudi Arabia itu. Saya takut kalau ke sana. Lebih memilih negara Asia. Okay. Terus apa lagi? Ada lagi yang mau disampaikan? Ada yang Hong Kong itu menurut aku ada pekerjaan jaga anak. Kalau kebanyakan di Taiwan itu jaga jompo, Kak. Saya kurang serak aja jaga jompo itu kurang serak. Menurut kata hati aku tuh ya lebih memilih jaga anak. Aku sukanya jaga anak gitu. Okay. Jadi 2004 ya Mbak ya? 2014 ya Mbak ya berangkat? 2014. Iya. Aku selalu kelupaan satunya. Jadi Mbak berangkat 2014 pertengahan Mbak? Pertengahan tahun? Itu akhir Desember. Oh Desember, berarti pas Natalannya 19 Desember. Wih, 19 Desember itu pas musim dingin ke Hong Kong. Iya. Kaget banget musim dingin, cuacanya dingin banget. Dulu waktu Mbak di Majalengka ngurusnya itu dari mana Mbak? Mbak ngurusnya langsung di Majalengka atau Mbak pergi dulu ke Surabaya kah? Atau Mbak ke Jakarta kah? Atau tiba-tiba langsung di Hong Kong aja? Gimana Mbak? Tentu saja melalui prosedur. Saya masuk PT dulu, cari informasi ya kayak sponsor gitu. Terus saya masuk PT, ya ikut prosedur dari PT, ya terus terbang ke Hong Kong. Selama 3,5 bulan prosesnya. 3,5 bulan berarti kalau Mbak berangkat Desember 19, prosesnya itu sekitar bulan September ya? Kalau nggak salah. Iya. Bulan September. Nah itu Agustus. Bulan Agustus saya mulai ke PT ya. Terus di PT itu 3,5 bulan. Oke. Di PT Mbak diasramakan dulu atau dikasih dulu skill kah atau di wejang-wejangan kayak gitu atau cuma prosedur administrasi berkas-berkas saja Mbak? Enggak, kita selama 3,5 bulan di PT itu kita belajar bahasa dulu, terus dilatih kerja, kayak masak, terus latihan gimana cara membersihkan pokoknya latihan tentang persiapan buat nanti di sana kerjaannya apa, terus dikasih tahu gitu, diajarin dulu sama gurunya itu. Kurang lebih kalau diajarin itu berapa lama? 3 bulan bersih atau 1 bulan bersih terus di asrama kah atau jarak jauh atau kamu semuanya datang dulu ke Jakarta atau di Surabaya kah tempatnya Mbak? Di Jakarta itu langsung setelah masuk itu udah nggak bisa keluar lagi, jadi udah kayak terpenjara banget selama itu. Jadi fokus belajar bahasa, belajar kerja sampai terbang, soalnya udah dikontrak gitu, apalagi udah tanda tangan kayak gitu. Terus Mbak dapat informasinya di Jakarta itu apakah dari teman atau Mbak cari-cari dari media atau gimana Mbak? Apa ada sebelumnya teman terus ngajak gitu? Ada sponsor yang mencari ini buat siapa yang mau berangkat ke luar negeri gitu kan. Terus saya coba masuk, Bismillah. Terus saya daftar ke Jakarta. Oke. Sponsornya itu berarti masuk desa ya Mbak ya? Atau dia masuk desa ya? Masuk desa Mbak Majalengka? Enggak, dulunya gini ya, ada keluarga saya yang sudah lama gitu, jadi kayak proses calling pisah gitu, terus dikenalkan, kamu masuknya PT ini, diarahin gitu, terus orang PT ada jemput ke rumah, terus
mempersiapkan persyaratan apa yang dibutuhkan, terus ya dijemput, terus masuk ke PT. Oke. Jadi ada yang ngarahin, ada yang kenal gitu. Kalau berkas-berkasnya itu standar apa sih yang Mbak penuhin? Akte kayak gitu, pakai nggak akte? Pertama ya kita butuh KTP, terus akte keluarga, ya terus surat izin, terus surat izin wali, terus ya ke desa minta surat-surat, ya dari kepolisian juga gitu. Oke, dan itu semua diurus dari desa dulu, baru nanti Mbaknya ada proses wawancara kah di desa? Enggak, ya cuma udah siap. Yang penting udah diisi peraturannya, udah dikasih niat, dapat izin, terus masuk PT. Oke. Nah, waktu di Majalengka itu berarti Mbak sudah tahu dong harus minimal berapa lama sih kontrak pertama untuk stay di di Hong Kong, atau mungkin setelah di Jakarta dikasih tahu nanti kontraknya sekian ya, di Majalengka baru administrasinya aja nih. Itu 2 tahun kerja di Hong Kong, itu kontraknya 2 tahun. Oke, itu pas habis kalau kita mau nambah lagi kita sign kontrak lagi, nambah kontrak gitu. Oke. Info tentang kontrak itu pas di Jakarta ya Mbak ya? Iya, udah di Jakarta di PT dikasih tahu kan, kalau ke Taiwan itu kontraknya selama 3 tahun, kalau Hong Kong 2 tahun, jadi lebih cepat. Oke, jadi kenapa Mbak Neni memilih Hong Kong itu karena Mbak Neni suka sekali sama anak kecil ya Mbak ya. Untung aja Mbak Neni nggak sukanya sama kupikir karena pangeran Hong Kong Mbak, taunya karena enggak, karena cibi-cibi gitu ya Mbak ya, lucu-lucu ya, matanya sipit gitu. seneng aja seneng aja karena ya mungkin karena motivasinya juga anak ya, jadi bisa apa ya, kayak oke, aku jagain anak lagi gitu ya, kayak aduh, kayak seneng nasiin anak sendiri ya Mbak ya. Oke. Mbak, nggak nyangka banget seneng udah nyampe Hong Kong. Alhamdulillah, dan sekarang udah 8 tahun ya Mbak. Jadi waktu kita beralih, yang dulu tahu dari TV doang. Bisa menginjakan kaki di negeri Hong Kong. Mantul. Iya. Jadi sewaktu Mbak di Majalengka, kita udah selesai nih ya, bahas Majalengka, ini udah kelar nih, berkas udah selesai. Terus Mbak diberangkatkan ke Jakarta. Ada nggak sih Mbak biayanya? Biaya? Ya, biaya. Kebetulan itu ditanggung sama PT, terus pas waktu itu saya juga dikasih uang saku ya 2 juta, itu ya buat keluarga gitu ya. Terus nanti ke sininya tapi ada potongan agensi selama 6 bulan. Oke. Hanya 6 bulan gaji pertama ya Mbak ya. Setelah 6 bulan gajinya full Mbak pegang. Iya, 6 bulan itu. Jadi setelah lunas potongan terus gaji full. Oke. Jadi Mbak waktu di Jakarta itu kurang lebih 3 bulan dikasih skill tentang bahasa, dikasih skill tentang bagaimana kalau misalnya keterampilan mengurus anak, atau misalnya keterampilan pokoknya keterampilan tentang bekerja ya Mbak ya. Nah di situ nanti diasramakan ya Mbak ya. Pelatihan. Diasramakan di PLK. Dan itu sudah gratis, sudah ditanggung oleh pemerintah, sudah ditanggung oleh agensi, dan agensi memberi lagi 2 juta sama PT. Oh, sama PT, bukan agensi ya, PT ya namanya. Sama PT. Dan PT itu memberi lagi uang sango, uang bekal untuk keluarga yang ditinggalkan. Oke, luar biasa. Iya. Dan itu kan PT itu kan kerjasama sama agensi. Oke. PT-nya kerjasama sama agensi, nanti itu urusan mereka bagi-baginya gimana. Jadi urusannya pertama di PT dulu, agensinya itu yang ada di Hong Kong gitu Mbak? Iya, agensi yang di Hong Kong. Oke. Nah jadi berarti setelah 3 bulan nih, sebenarnya Mbak Neni ini sudah bisa dong bahasa Mandarin?
sedikit ya Mbak ya? Kantonis. Oh, Kalau Kantonis. Hong Kong Kantonis Hong Kong, bukan Mandarin ke Taiwan. Coba aku mau praktek sedikit. Michelle sama Mince sama nggak? Itu Mandarin bahasa Taiwan itu. Iya, aku mah strong apa? Kalau Hong Kong kan bahasanya Kantonis. Oke, coba tanyanya gini Mbak. Tanya siapa nama kamu atau pertama dulu halo gitu Mbak. Halo dalam bahasa. Kantonis Hong Ya. Kong, bukan Mandarin, bukan. Oke. Coba Mbak say hi dulu pakai Kantonis Hong Kong. Kantonis Hong Kong. Oke. Lupa lagi soalnya majikanku mintanya bahasa Inggris. Pakainya saya pakai bahasa Inggris Oh. majikannya. Jadi hampir fullnya itu malah Mbak bahasa Inggris tapi awalnya bahasa Kantonis ya.